Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan semua. Jadi hari ini kita berada di RCT Group. Hari ini kita akan mengadakan yang namanya Home Prospect Akbar. Dan di sesi saya akan membawakan sesi closing yang dimana di dalam calon member itu banyak banget orang-orang yang mau merubah hidup jauh lebih baik. Nah, pastikan teman-teman sahabat Farul TV menantikan video sampai selesai. Kita akan lihat bagaimana antusias kawan-kawan sektor Kota Makassar, anak-anak muda yang mau sukses, anak-anak muda yang mau merubah hidup jauh lebih baik. Pastikan teman-teman menantikan video dan menonton sampai akhir sesi. Terima kasih. Oke, teman-teman, apa kabar? MSI Revive Network. Revive Network. Beri aplaus untuk Anda semua. Oke, kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini Anda hadir di sini bersama kami semua. Tentunya pasti ada hal yang ingin Anda capai semua. Di saat orang di orang sana, mungkin di orangan ini ada yang baru pertama kali hadir. Saya mau kenalan yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan? Oh, banyak ya? Oke, nah buat kawan-kawan yang pertama kali hadir, mungkin hari ini Anda ngomong, wah saya kan diundang untuk mendengarkan sebuah peluang usaha, mungkin ada informasi kerja dan lain-lain. Nah, percayalah kawan-kawan, apa yang diundang Anda ke sini, semua yang terbaik buat Anda. Oke. Mungkin di luar sana ketika orang dengar, tanya apa kabar, luar biasa. Di dalam pikiran orang-orang di luar sana mengatakan, wah apa ini, pekerjaan nggak jelas, betul nggak? Iya kan, apa kabar, luar biasa. Ya. Betul nggak nih teman-teman? Namun percaya teman-teman, yang ngomong di atas ini bukan orang sembarang sebenarnya teman-teman. Ya, saya berada di hadapan Anda semua, bukan ingin menyombongkan diri saya, tidak. Tapi saya sudah berproses di PT Mahkota Sukses Indonesia, dan saya juga memiliki pendidikan sarjana. Jadi kalau Anda bilang, wah yang di atas ngomong ini orang tidak berpendidikan, Anda salah. Saya seorang sarjana pendidikan, saya seorang sarjana ekonomi dengan IPK yang sangat tinggi. Ya, beri aplaus untuk Anda semua. Oke, kawan-kawan, yang ingin saya sampaikan sama Anda semua, tadi rekan kami telah menjelaskan mengenai bagaimana Anda bisa berpenghasilan ratusan ribu hingga jutaan setiap hari masuk ke rekening Anda. Betul? Saya percaya, saya tahu di hati Anda ada yang mungkin belum percaya, ada yang mungkin masih setengah-setengah, ada bahkan tadi sempat pulang saya dengar, saya bilang no problem. Kenapa teman-teman? Karena yang duduk stay sampai akhir acara, saya pastikan Anda adalah orang-orang yang bisa memutus rantai kemiskinan di keluarga Anda. Yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, mungkin raga Anda ada di sini, tapi pikiran Anda di luar. Saya mohon sama Anda semua, 5 menit kemudian, saya minta cuma 5 menit kepada Anda. Dengarkan apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mengubah hidup Anda jauh lebih baik. Karena saya percaya teman-teman, tidak ada sesuatu yang Anda kerjakan tidak berbuah hasil. Betul? Apa kabar? MSI? Oke, teman-teman, di luar sana banyak banget yang mengatakan susah cari kerja, betul? Di luar sana banyak banget mengatakan susah banget dapatkan uang, betul? Yang ingin saya sampaikan kepada Anda, sebenarnya mencari kerja memang sulit. Tapi mencari uang itu gampang banget. Betul atau betul nih? Jangan salah teman-teman. Teman-teman yang duduk di belakang, yang berteriak di belakang, pernah duduk seperti Anda? Pernah berpikiran yang sama seperti Anda? Pernah berpikiran negatif seperti Anda? Tapi mereka tahu, kalau hidup cuma sekali, masa muda cuma sekali, hidup adalah tujuan akhir untuk saya sukses, maka dia memutuskan untuk bertindak bergabung. Oke kawan-kawan, hari ini Anda duduk di sini meluangkan waktu, pikiran, bahkan tenaga, bahkan uang yang Anda keluarkan. Saya percaya dan saya tahu itu teman-teman.
4 tahun yang lewat, saya adalah orang yang bukan siapa-siapa, teman-teman. Namun hari ini, saya bisa berdiri di hadapan Anda, memberikan statement yang terbaik, memberikan kisah inspirasi buat Anda semua. Biar apa? Anda tahu orang yang dulu miskin bisa berdiri di sini dan bisa punya penghasilan miliaran masuk ke rekening. Yang ingin saya sampaikan sama Anda kawan-kawan semua, hidup orang tua Anda sedang berlomba-lomba dengan kematian. Maka pastikan teman-teman, hari ini yang datang, jangan sekedar dengar aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bagus kalau dicerna, tapi kalau Anda cuma mendengar aja, tidak mau bertindak, maka alhasil, maka Anda akan miskin selamanya. Yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, hidup Anda, hidup orang tua Anda sedang berlomba-lomba. Berlomba untuk kematian, berlomba untuk sukses. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, ini sering banget saya ngomong sama Anda semua. Kenapa Anda yang diberikan informasi mengenai MS ini? Kenapa bukan saudara Anda? Kenapa bukan keluarga Anda? Kenapa bukan bapak ibu Anda? Kenapa bukan tetangga Anda? Kenapa bukan teman Anda, teman-teman? Yang ingin saya sampaikan sama Anda semua, rencana manusia pasti mungkin terjadi kesalahan. Tapi ingat, rencana Tuhan tidak pernah melenceng. Betul? Beri aplaus untuk Anda semua. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, teman-teman, kalau Anda percaya bahwa hidup cuma sekali, kematian adalah hal yang pasti, maka tidak ada alasan untuk Anda tidak berjuang. Sekarang bolehlah Anda dengan hidup biasa-biasa aja, teman-teman. Hidup dilecehkan, memang wajar kamu dapatkan. Dibully, wajib kamu rasakan. Diejek, wajib kamu rasakan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Betul ya, teman-teman? Percaya, teman-teman, semua telah ditentukan sama Tuhan. Batang pohon akan rapuh, semua kehendak Tuhan. Betul nggak, teman-teman? Pohon tersebut jatuh 1 tangkai atau 2 tangkai batangnya. Bukankah itu semua kehendak Tuhan, teman-teman? Dan Anda duduk hari ini, saya percaya ini bukan sesuatu kebetulan. Ini bukan kebetulan, kawan-kawan. Yang ingin saya sampaikan sama Anda semua, jangan sekedar hidup saja. Di sisa waktu Anda, di sisa waktu yang Tuhan berikan kepada Anda mau jadi apa? 1 tahun ke depan Anda mau jadi apa? Lebaran selanjutnya Anda mau tetap miskin atau Anda mau berubah? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Saya, teman-teman, kalau setiap momen-momen menuju bulan puasa, saya selalu teringat histori 5-10 tahun yang lalu, di mana saya datang ke keluarga saya dengan situasi belum punya apa-apa. Sangat-sangat menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan remehan, menjadi bahan caci makian, teman-teman. Namun percaya sama saya, ketika Anda fokus kerjakan MS ini, kerjakan usaha ini, Anda bertindak, hari ini Anda dengarkan, besok bertindak, hari ini Anda belajar, besok bertindak, maka percaya sama saya, ratusan ribu hingga jutaan setiap hari masuk ke rekening Anda. Mungkin ada di antara kalian ngomong, ngapain di atas itu dia berteriak-berteriak? Kawan-kawan yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, kalau saya pengen tidur-tiduran di rumah, ratusan ribu hingga jutaan setiap hari masih masuk rekening saya. Namun kenapa saya berdiri di sini, teman-teman? Karena saya tidak mau sekedar hidup hanya mementingkan diri saya sendiri. Saya sudah tahu namanya hidup miskin itu nggak enak. Saya sudah tahu bagaimana proses diejek itu nggak enak. Maka tugas saya, teman-teman, saya sudah merasakan hasil di perusahaan ini. Saya sudah merasakan bonus di perusahaan ini. Maka tugas saya, bagaimana Anda bisa paham, Anda bisa lakukan, Anda bisa sukses spektakuler, biar Anda bisa memutus rantai kemiskinan di keluarga Anda.
Oke teman-teman, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, pastikan di usia yang masih ada, jangan pernah Anda sia-siakan. Di usia yang Tuhan masih berikan kepada Anda, jangan disia-siakan. Ingat, hidup cuma satu kali. Kematian hal yang pasti. Ketika Anda bertambah usia, maka usia orang tua Anda makin kecil, makin berkurang menuju kematian. Kawan-kawan, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, mungkin Anda dengar sebagai bahan motivasi aja, betul. Tapi yang saya sampaikan hari ini telah terjadi di kehidupan saya, bahkan di teman-teman di lingkungan saya. Kalau Anda punya prinsip seperti anak kecil, kawan-kawan, saya percaya Anda tidak akan pernah namanya tidak mau berjuang, tidak pernah menyerah. Saya akan buktikan kepada Anda bahwa Anda terlahir di dunia ini menjadi seorang pejuang. Kebetulan hari ini ada Adinda, ada adik kecil kita. Coba Anda lihat. Betul? Betul. Adik itu usia berapa? Usia berapa? Iya. 4 tahun. Sekarang teman-teman fokus dengarkan apa yang akan saya jelaskan kepada Anda. Kalau Anda terlahir di dunia ini adalah seorang pejuang, maka harus Anda berjuang. Akan saya buktikan kepada Anda bahwa Anda bukan pecundang. Lihat anak itu. Di saat dia lahir, apa yang dia lakukan? Ibu, anaknya pas keluar bisa tertawa enggak? Bisa langsung menjelaskan enggak? Bisa langsung jalan enggak? Tidak. Anak itu lahir di dunia ini, apa yang dia lakukan? Menangis. Supaya apa? Supaya Anda tahu, Anda juga waktu kecil pernah menangis. Betul nggak nih? Di usia makin bertambah. Usia 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, menuju 5 bulan. Anak itu sudah mulai belajar bagaimana caranya dia berdiri. Betul nggak nih Bu? Anak Anda belajar berdiri, pernah nggak ada larang? Ibu bilang, kamu nak, jangan coba-coba berdiri. Karena kalau kamu jatuh, maka kamu akan luka. Ingat, masih ingat waktu kecil, jangan kau banyak gerak-gerak nak. Kalau itu masih pantat biru, betul nggak? Masih ingat waktu itu? Masih. Orang tua sering mengatakan, pantat anakmu masih biru, hati-hati. Ketika dia jatuh, pasti akan memar. Ingat, yang terjadi waktu Anda kecil, Anda jatuh, pertanyaannya, Anda berhenti untuk berdiri? Orang tua makin bilang, kamu bandel banget Nina, saya sudah tanya kau, jangan berdiri dulu. Karena kalau kau berdiri, pasti akan jatuh. Tapi anak itu cuma bilang dalam hatinya. Mungkin kita tidak tahu apa ucapan dalam hati anak tersebut. Dia cuma bilang sama dirinya, kalau mama saya bisa berdiri, kalau bapak saya bisa berdiri, maka saya juga pasti bisa berdiri. Tidak sampai di situ kawan-kawan. Di saat itu anak mulai berdiri. Dia melihat orang tuanya berjalan dengan kokohnya. Di saat itu anak itu juga melihat bapaknya. Bapak saya kok bisa berdiri, bapak saya kok bisa berjalan. Maka alhasil anak itu memulai untuk berjalan. Jatuh nggak? Apa yang terjadi? Berhenti nggak untuk berjalan? Yang ada di pikiran anak tersebut, saya jatuh, menangis, tujuan saya adalah berdiri untuk berjalan lagi. Tidak pernah terjadi anak itu berhenti untuk berjalan. Karena dia tahu, kalau saya berhenti, maka tidak akan sampai saya bisa berjalan. Betul nggak nih teman-teman? Di saat itu anak itu mulai berjalan, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, sampailah Anda dewasa seperti sekarang. Pertanyaannya, kenapa ketika Anda bertumbuh dewasa, usia 10, usia 20 tahun, Anda menjadi pengecut? Anda menjadi pecundang. Sekali Anda diejek, Anda sudah down. Sekali Anda ditolak, Anda sudah menangis. Pak Farul, saya ditolak, memang wajib ditolak. Tapi saya nggak mau ditolak, berhenti untuk kamu ikut sukses. Jadi teman-teman harus pahami, dari kecil Anda sudah dilahirkan sebagai pejuang. Maka pertanyaannya, apakah Anda mau
hanya sekedar kecil Anda menjadi pejuang, besar Anda jadi pecundang. Sekarang saya tanya sama Anda, sekarang usia berapa? 16 tahun. Pernah mengeluh? Pernah menangis? Pernah naik motor? Pernah jatuh? Ketika kamu naik motor, jatuh, berhenti naik motor. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Naik kembali dan mencoba kembali. Betul nggak? Ketika kamu sudah mencoba, maka kamu coba lakukan hal yang sama. Jatuh, naik lagi. Apa yang kamu pahami? Di saat saya terjatuh, maka ada kesempatan untuk saya belajar, untuk saya bisa berdiri dan mengendarai motor tersebut. Pertanyaannya, apakah Anda mau jadi seperti anak pejuang itu atau terlahir besar menjadi pecundang, teman-teman? Menjadi pecundang atau menjadi pejuang, teman-teman? Menjadi pecundang atau menjadi pejuang, teman-teman? Ingat, life is choice. Hidup adalah pilihan. Tidak selama jalan itu mendaki, teman-teman. Pasti akan ada jalan menuju turun. Betul nggak nih? Tidak selamanya hujan mendatangkan badai. Pasti setiap badai ada namanya pelangi. Di pelangi itulah masa depan Anda. Di pelangi itulah warna masa depan Anda. Di pelangi itulah harapan Anda, kawan-kawan. Namun yang perlu Anda ketahui, teman-teman, hari ini Anda duduk, hari ini Anda mendengarkan, pastikan setelah Anda tahu bagaimana caranya bertindak, bagaimana caranya berproses. Jangan pernah menyerah. Ketika Anda sedang down, mencobalah untuk berjalan. Anda gagal, bangkit lagi. Anda gagal, cobalah berlari. Namun perlu Anda ketahui, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena di lingkungan Anda sedang menunggu Anda untuk dibully. Betul nggak nih? Coba Anda perhatikan, teman-teman. Di saat Anda nggak punya duit, maka teman di sekitar Anda akan mengejek dan mengolok-olok Anda. Tapi ingat, di saat Anda punya duit, maka orang yang Anda tidak kenal pun akan menganggap Anda saudara. Betul nggak nih? Jadi yang saya ceritakan bukan cerita telenovela. Yang saya ceritakan bukan kisah dongeng. Yang saya ceritakan adalah kisah nyata. Yang saya ceritakan adalah pengalaman. Saya berada di tempat ini bukan belajar dari sebuah buku, tapi saya belajar dari sebuah pengalaman. Karena sesungguhnya, teman-teman, buku tidak sepenuhnya menceritakan tentang kisah nyata seorang manusia tersebut. Namun yang perlu Anda sadari, kisah yang terbaik adalah kisah yang Anda angkat dari kisah Anda sendiri. Anda mau terlahir miskin atau mau terlahir kaya, itu adalah pilihan Anda. Pertanyaan saya, Anda mau dengan masa depan yang cerah atau biasa-biasa saja? Bagaimana caranya, teman-teman? Lakukanlah tindakan yang tidak pernah berhenti. PT Mahkota Sukses Indonesia telah berdiri kokoh di Republik Indonesia selama 8 tahun, teman-teman. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda, jika perusahaan PT Mahkota Sukses Indonesia memiliki masalah, tidak akan ada kami dan tidak akan ada Anda di ruangan ini, teman-teman. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda, PT Mahkota Sukses Indonesia memiliki legalitas yang aman. Produknya jelas, super sistemnya jelas, kantor pusatnya jelas. Maka pertanyaannya, Anda sudah melihat peluang usaha yang luar biasa di depan Anda. Akan ada 2 golongan yang akan mengambil keputusan. Golongan yang pertama, mendapatkan informasi pada hari ini. Yang dia lakukan adalah berpikir dan mengamati. Dan orang kedua, langsung bertindak, langsung berjuang, dan langsung berproses. Sekarang saya mau tanya, yang mana mendapatkan hasil? Berpikir atau bertindak? Bertindak. Berpikir atau bertindak? Bertindak. Maka yang ingin saya sampaikan kepada Anda, gagal hal yang pasti, maka kesuksesan hal yang sangat pasti buat Anda semua. Maka putuskan, Anda mau hidup dalam keadaan miskin atau mau hidup dalam keadaan kaya. Saya sangat sering ngomong seperti ini kepada member-member saya.
Ini beberapa hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan nih kawan-kawan. Apa persiapan Anda? Apa yang akan Anda persiapkan kepada keluarga Anda? Apa yang sudah Anda perjuangkan kepada keluarga Anda? Apakah di saat Anda pulang kampung, Anda tetap melakukan hal yang sama, dengan kerjaan yang sama, dengan masa depan yang sama? Ingat teman-teman, apa yang Anda putuskan hari ini, maka itulah dampak masa depan Anda di kemudian hari. Anda ingin terlahir seperti siapa? Maukah Anda terlahir seperti anak kecil yang tadi saya ceritakan? Maukah seperti itu? Seperti anak kecil pejuang itu, mau enggak? Anak kecil pejuang mau enggak? Pertanyaannya, kenapa makin besar makin jadi pengecut diri Anda? Anda baru ditolak sekali sudah sakit kepala. Anda baru ditolak sekali, Anda sudah sujud syukur. Anda baru ditolak sekali, Anda bilang sama leader Anda, "Upline, leaderku, saya sudah tidak mau lagi. Saya capek difitnah, saya capek dibully, saya capek diejek." Pertanyaannya gini teman-teman. Orang yang mengejek Anda, apakah dia orang sukses atau tidak? Kira-kira kalau Anda mengikuti jejak dia, bisakah Anda sukses? Anda ini sudah dewasa nih kawan-kawan. Anda sudah bisa mencerna ini pikiran Anda. Anda bisa melihat nih siapa masa depan Anda. Yang perlu Anda tahu teman-teman, harus Anda pahami nih, siapa lingkungan Anda, siapa circle Anda, maka itulah masa depan Anda teman-teman. Dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda belajar, maka itulah masa depan Anda. Anda bergaul dengan geng motor, pasti jadi geng motor. Anda bergaul dengan orang minum-minum keras, pasti jadi pemabuk. Anda bergaul dengan penjual parfum, pasti Anda kecipratan yang namanya bau Anda bergaul sama pengusaha sukses di MSI, maka niscaya, percaya kata-kata saya, percaya kata-kata saya, sukses adalah milik Anda semua. Hari ini teman-teman, saya berdiri di hadapan Anda. Bukan cuma sekedar memberikan motivasi kepada Anda teman-teman. Tidak, saya bukan motivator. Saya bukan orang-orang yang hebat. Saya juga pernah seperti Anda, duduk belajar. Ketika ditanya leader saya apa kabar, saya jawabnya juga luar biasa. Tapi ingat, sekedar kata luar biasa, sekedar ditanya apa kabar, luar biasa. Apa kabar, luar biasa. Pertanyaannya, luar biasanya di mana? Luar biasa cuma di ruangan atau di lapangan teman-teman? Karena banyak nih kayak gini teman-teman. Ditanya apa kabar, luar biasa. Besok ditanya apa kabar, saya sudah dodong. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda kawan-kawan, mungkin Anda pernah menjadi seorang pelajar, ataupun mungkin Anda pernah jadi seorang mahasiswi. Anda pernah menjadi seorang pekerja. Semuanya adalah proses menuju kesuksesan. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda teman-teman, di usia Anda sekarang, usia 20 tahun, usia 30 tahun, usia ada 16 tahun, ada usia 15 tahun. Saya ingin bertanya kepada Anda, tapi mohon jangan jawab pakai mulut Anda. Karena mulut Anda sering berbohong. Saya ingin bertanya kepada Anda dengan hati kecil Anda. Siap? Siap dijawab? Siap. Jangan jawab pakai mulut, tapi jawabnya pakai hati. Yang ingin saya tanyakan sama Anda kawan-kawan semua, yang ingin saya tanyakan kepada Anda semua teman-teman, di usia Anda sekarang, apa yang pernah Anda persembahkan kepada orang tua Anda tercinta? Jika itu belum ada, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk Anda tidak bertindak. Tidak ada cara lain untuk Anda sukses, untuk Anda berjuang, kecuali bergabung di PT Mahkota Sukses Indonesia. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang saya cintai, hari ini kita bertatap muka dengan keadaan yang masih biasa-biasa aja. Kalau saya bisa 2 bulan beli mobil, rekan-rekan leader Anda bisa 5 bulan beli mobil. Pertanyaannya, apa yang membedakan Anda dan saya? Anda dan saya sama-sama memiliki mata, sama-sama punya telinga, sama-sama punya hati ketika ditolak down juga.
Saya juga punya kaki. Pertanyaannya, apa yang membuat berbeda? Yang berbeda adalah mental. Saya mentalnya pejuang, Anda masih mental pecundang. Maka yang perlu teman-teman pahami, di usia yang masih Tuhan berikan kepada Anda ini, jatah kehidupan masih ada untuk Anda. Maka yang ingin saya sampaikan, tolong jangan disia-siakan waktu itu. Karena usia ini, waktu ini akan berlari-lari. Anda mati duluan atau sukses duluan, ini berlari-lari nih. Siapa yang duluan masuk? Mati kah atau sukses kah? Sukses kah atau mati kah? Tapi itu semua adalah takdir Tuhan. Kita tidak tahu Anda mati dalam keadaan miskin atau Anda mati dalam keadaan sukses. Banyak yang salah kaprah nih kawan-kawan. Banyak yang salah paham nih kawan-kawan. Ah, ya udah, saya nggak mau lagi bertindak. Lah, kok sudah takdir saya hidup miskin kayak gini? Anda salah kawan-kawan. Anda diciptakan di dunia ini. Tuhan Sang Maha Kuasa tidak pernah menjelaskan di Al-Quran kalau hambaku diciptakan menjadi orang yang miskin. Tidak ada. Hambaku diciptakan di dunia ini, dikirimkan ke dunia untuk menjadi orang yang sukses. Namun ada orang yang tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Inilah yang dikategorikan merasa miskin. Makanya ingin saya sampaikan kepada Anda kawan-kawan. Kalau Anda tahu latar belakang Anda belum punya apa-apa, apa yang Anda mau gengsikan? Kadang teman-teman nih ditawarkan peluang ini, Kak, saya nggak mau, saya gengsi. Saya malu kalau kawan saya tahu kalau saya bisnis seperti ini. Saya malu kalau teman saya tahu saya jual produk. Saya malu kalau teman-teman saya tahu kalau saya cari-cari orang. Hei, ini teman-teman sadar nih. Sekarang saya mau tanya. Ketika Anda sedang keluar di tempat makanan tersebut sebenarnya cari siapa? Cari kucing atau cari orang? Maka pertanyaannya, kenapa Anda takut? Kenapa Anda gengsi? Tidak ada kesuksesan di dunia ini tanpa terjadi yang namanya proses sumber daya manusia. Yang harus teman-teman pahami, teman-teman. Anda hidup di dunia ini memelihara gengsi. Untuk apa Anda gengsi? Makan di luar di warteg pakai uang atau pakai gengsi? Belanja di mall pakai uang atau gengsi? Jalan-jalan ke luar negeri pakai uang atau gengsi? Tidak mungkin saya berangkat ke Jepang kalau saya pakai gengsi. Betul nggak nih teman-teman? Ada yang ngomong, enak banget ya hidupnya leader-leader sekarang. Iya memang enak. Tapi yang perlu teman-teman pahami, jangan melihat kami sekarang, tapi lihatlah tangisan air mata yang kami perjuangkan kemarin. Sehingga saya bisa berdiri di hadapan Anda, berstatement kepada Anda, memberikan motivasi kepada Anda yang telah saya lalui kawan-kawan. Maka percayalah, Anda lahir di dunia ini adalah seorang pejuang. Sepakat? Tapi kok ada lah teman-teman di luar sana. Ketika ditanya, kok kerjamu, kok sarjana tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kau jual produk. Malu nggak ya? Malu nggak? Sudah sarjana? Ada yang sudah sarjana? Ada yang sudah sarjana di sini? Belum ada ya? Berarti ngapain Anda gengsi? Yang ngomong dia juga sarjana nggak gengsi? Ngapain Anda gengsi? Anda kerja di luar sana, gaji Anda cuma 3 juta nih. Berapa lama Anda dapatkan? 10 tahun berturut-turut begini terus terjadi. Berarti kalau 3 dikali 10 terjadi berapa? 300 juta. Selama berapa tahun? 10 tahun. Maka yang ingin saya sampaikan kepada Anda teman-teman, Anda bilang pekerjaan ini tidak jelas. Memang tidak jelas. Kalau mindset Anda salah. Di saat teman-teman saya setelah sarjana bertebaran di luar sana seperti virus, bakteri, dan jamur. Di saat setelah saya sarjana, buka toga, saya melihat ribuan manusia di dalam tempat itu. Di dalam hati saya berkata, wow, akan terjadi lagi sekelompok pengangguran di luar sana. Namun alhasil, saya bersyukur sama Tuhan Sang Maha Kuasa. Di usia saya kemarin 20 tahun kalau nggak salah, saya sudah bertemu dengan MSI. Di usia 20 tahun semester 4, saya sudah tidak dibiayai lagi sama orang tua saya. Di semester 4 saya berjuang.
Saya jadi mahasiswa kupu-kupu. Tahu kupu-kupu? Kuliah pulang, tapi saya ganti. Kupu-kupunya bukan pulang ke rumah. Kuliah prospek. Maka hasil ketika saya sarjana, lepas toga, 2 hari kemudian teman-teman saya masih cari kerja, saya sudah panen 20 juta. Pertanyaannya, apakah itu yang Anda inginkan? Itu nggak yang Anda inginkan. Anda kerja, serius fokus kerjakan usaha ini, akan tunggu waktunya, di mana Anda akan dibayar spektakuler. Ada yang ngomong, mending saya sekolah tinggi-tinggi, ini rumusnya nih teman-teman. Anda bekerja di satu perusahaan dengan standar gaji 3 juta rupiah. Untuk Anda mendapatkan penghasilan 20 juta per bulan, Anda wajib sekolah ke luar negeri untuk mendapatkan gelar yang tinggi, supaya perusahaan percaya kepada Anda bahwa Anda punya skill dan bagus untuk Anda kerja di perusahaan tersebut. Pertanyaan saya, untuk biaya ke luar negeri itu besar atau kecil? Untuk mendapatkan penghasilan 20 juta per bulan kawan-kawan, Anda harus menempuh waktu minimal 10 tahun di bangku pendidikan sampai Anda S2 di luar negeri. Saya akan rumuskan kepada Anda kenapa saya konsisten jalankan MSc. Ini perhatikan. Untuk Anda kerjakan MSc satu paket dengan modal 250.000, Anda berkesempatan mendapatkan penghasilan 1.250.000 per hari, atau 37.500.000 per bulan masuk ke rekening Anda. Tolong bantu saya, ini dikali 12 teman-teman. Berapa? 37.500 kali 12 berapa? Berapa? 450 dikali 10 4,5. Ini penghasilan Anda fokus kerjakan MSI selama 10 tahun. Ini lihat. Masih ada meremehkan MSI? Perhatikan ini. Anda kerja di perusahaan dengan standar gaji 3 juta rupiah. Oke, karena ada yang namanya penaikan gaji, betul? Kita bulatkan dengan penghasilan 4 juta per bulan. 4 juta per bulan dikali 1 tahun. 4 kali 12. 48 dikali 10 tahun. 480 juta. Penghasilan Anda kerja di perusahaan selama 10 tahun, kami cuma mengeluarkan 10% dari 4,5 miliar ini. Paham? Paham gak maksud saya? Kerjanya sama, capeknya sama, diejeknya sama, dibulinya sama. Tapi lihat nih penghasilan. Anda 480 juta, 10 tahun Anda dapatkan. Saya fokus kerjakan MSc. Di MSc kita kerjakan sama-sama. 10 tahun Anda konsisten, maka penghasilan Anda 4,5 miliar. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ini 4,5 miliar, bukan penghasilan yang pakai undian. Ini penghasilan pasti. Ketika poin yang Anda kumpulkan di perusahaan ini tercapai, maka akan terbayar secara otomatis. Pertanyaannya, ini teman-teman yang sedang Anda perjuangkan adalah masa depan. Masa iya masa depan Anda mau main-main? Masa iya masih tetap mau dibully? Masa iya masih tetap mau diremehkan? Sudah, hidup miskin tidak enak kawan-kawan. Berhenti hidup miskin. Tidak ada yang ngomong di luar sana, saya happy jadi orang miskin. Tidak ada. Ada nggak kayak gitu? Pernah orang tua bilang, nah saya ini miskin nak, happy banget hidup saya ini nak. Kamu tidak usah kerja ya, kerjamu cuma tidur aja. Sudah tidur bangun aja makan. Setelah itu hidup lagi, makan lagi, hidup lagi, makan lagi. Ini perhatikan ya teman-teman. Kalau hanya Anda bisa hidup untuk mati, maka apa gunanya Anda hidup? Apa gunanya Anda hidup? Kalau tujuan Anda hidup hanya untuk mati, ngapain Anda hidup? Apa bedanya Anda dengan dua orang sana? Perbedaan orang di luar sana, mereka mau bertindak.
Tapi kebanyakan orang di ruangan ini masih berpikir, masih mengamati. Sedangkan hal yang pasti, 10 tahun 4,5 miliar nih teman-teman. Mau lihat lagi buruk-buruknya? Anda kerjakan MSc selama 20 tahun. Coba bantu saya kali 10 lagi nih. 4,5 miliar kali 10 tahun lagi. 45 mil. Anda kerjakan selama 20 tahun nih. Buruk-buruknya Anda tetap dibayar sama dengan 45 miliar. Anda mau samakan nih, kali lagi 10 tahun ini. Berapa hasilnya? 4,8. Lihat perbandingannya. Tetap masih sama, 10% aja masuk ke sini dengan pekerjaan Anda di MSc. Ini pasti. Ada yang bilang, kerjaan saya juga pasti. Betul. Pasti Anda kerja, pasti Anda dibayar. Tapi kalau Anda tidak bisa bekerja, maka pasti Anda dipecat. Bisa Anda menuntut sama bos Anda, jangan pecat saya bos, saya ini pekerja yang paling pintar di sini. Saya ini memberikan omset terbesar di perusahaan ini. Ada nggak ngomong kayak gitu? Nggak ada. Anda membuat kesalahan, tidak produktif, ditendang, keluar kau. Sadis nggak? Sadis. Ingat, di MSc Anda mendaftar 1 kali, Anda akan menikmati penghasilan seumur hidup sampai Anda mati, sampai keturunan Anda masuk ke rekening Anda. Maka kenapa di belakang sana itu kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Karena memang hari ini mereka berjuang, besok masuk ke rekening. Hari Senin Anda berjuang, Selasa masuk rekening. Selasa Anda berjuang, Rabu masuk rekening. Rabu Anda berjuang, Kamis masuk rekening. Kamis masuk berjuang, maka Jumat masuk rekening. Nih sadar nih teman-teman. Sekarang Anda sadar nih. Di tahun 2022, saya mau Anda semua sadar. Karena Anda selama ini belum sadar nih. Anda sedang dikejar waktu. Nih perhatikan nih kata-kata saya. Kenapa saya katakan Anda harus sadar? Karena ketika Anda sedang menunggu waktu Anda bisa bekerja di perusahaan, saya cuma bilang, Anda sedang kerja atau sedang dikerjai? Hah? Ya, tapi kan sama di MSc. Ini saya pahamkan Anda di sini. Biar Anda tidak salah paham nih. Kenapa saya serius kerjakan MSc, teman-teman? Karena saya sudah tahu ini asal-muasal uangnya dari mana nih teman-teman. Tidak ada masalah kalau kawan-kawan di sini tidak mau bergabung, tidak ada masalah. Yang penting Anda paham dulu. Biar Anda tidak negatif keluar di orang sana. Anda tidak mengatakan MSc begini. Tidak mengatakan MSc seperti itu. Tugas saya di sini membuat Anda paham dulu. Lihat nih. Di dalam satu perusahaan, contoh ada namanya PT Maju dan Mundur. Di dalam satu perusahaan ada yang namanya struktur perusahaan. Yang pertama namanya investor. Di investor inilah yang mengelola uang untuk membangun perusahaan tersebut. Di bawah investor ada namanya direktur utama. Di bawah direktur ada di bawah manajer ada Di bawah SPP ada siapa? Karyawan. Staff dan lain-lain. Di bawah karyawan ada SPG, ada sales dan lain-lain. Jika ada yang masih beranggapan MSc sama dengan pekerjaan di sana, luar sana, diperhatikan. Saya mau tanya nih, investor mengeluarkan biaya besar atau kecil nih? Pertanyaan saya, apakah bisa penghasilan direktur lebih besar dari penghasilan investor? Apakah bisa penghasilan manajer lebih besar dari penghasilan direktur? Apakah bisa penghasilan sebagai seorang SPV melewati gaji manajer? Apakah bisa penghasilan seorang karyawan melewati penghasilan SPV? Apakah bisa penghasilan sebagai seorang sales melewati gaji seorang karyawan? Inilah yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan Bapak Ibu Anda. Kenapa Bapak Ibu Anda selama ini berjuang bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, bahkan puluhan tahun, belum punya mobil, belum punya rumah, belum keluar negeri, belum menikmati hidup ini. Ingat kawan-kawan, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, hidup cuma 1 kali. Tahu dunia ini luas? Tahu dunia ini luas? Kalau Anda tahu dunia ini luas, kalau Anda tetap ada di Indonesia, berarti Anda belum tahu bahwa ini dunia luas. Di masa kecil tujuan saya bergabung di MSI, saya cuma melihat MSI ini luar biasa teman-teman.
Di saat pesawat meluncur, saya melihat, oh keren banget itu pesawat. Saya mau banget itu naik pesawat. Itu cita-cita saya dari kecil. Karena bapak saya cuma kerja sebagai seorang sales, ibu saya ibu rumah tangga. Tidak ada impian, tidak ada harapan biar saya bisa naik pesawat. Alhasil saya ketemu dengan MSI, faktor karena coba-coba, faktor karena kebetulan, alhasil saya gabung di MSI, fokus 2-3 bulan, saya berangkat naik pesawat di 3 kota. Surabaya, Malang, dan Bromo, itu gratis. Singkat cerita, akhirnya saya menemukan yang namanya perusahaan yang tepat di hati saya. Saya berkomitmen, saya akan kerjakan MSI dengan serius, saya akan kerjakan MSI dengan komitmen, saya akan menjadi komunitas terbesar di Indonesia ini. Ya teman-teman, carilah pemimpin yang memiliki visi misi untuk membesarkan komunitas. Ya, di saat itu yang perlu Anda sadari teman-teman, saya dulu bercita-cita pengen banget naik pesawat. Tapi yang perlu Anda pahami hari ini, saya cuma bisa berstatement kepada Anda, kalau detik ini saya sudah capek naik pesawat. Itu akibat fokus kerjakan MSI. Maka teman-teman yang belum pernah naik pesawat, angkat tangan coba. Masya Allah. Berarti nasib kita dulu sama seperti saya, betul? Jangan berkecil hati teman-teman, Anda sudah masuk di gerbang perusahaan yang tepat nih kawan-kawan. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda telah menemukan jalan untuk Anda bisa sukses. Tidak mungkin Anda datang tiba-tiba di ruangan ini tanpa ada kasih sayang lembut dari orang yang mengundang Anda ke ruangan ini teman-teman. Maka yang perlu Anda ucapkan nanti, berterima kasihlah kepada orang yang mengundang Anda ke sini. Karena orang yang mengundang Anda datang ke sini, orang yang peduli untuk masa depan Anda. Walaupun di awal Anda dijebak, Anda diajak mungkin kumpul-kumpul, diajak mendengarkan infoloker, diajak mendengarkan komunitas. Betul semua itu. Tapi ingat, tujuan akhir yang teman-teman Anda ajak ke sini untuk kebaikan Anda semua. Yang saya mau tanya sama Anda semua, siapkah Anda merubah nasib jauh lebih baik? Siap menjadi orang sukses? Siap merubah nasib? Buat Anda yang belum bergabung dan merasa masih miskin, silakan naik ke atas panggung untuk Anda bagaimana bertindak menjadi orang sukses.